Kali ini kita akan membahas alur cerita sebuah film berjudul Red One yang dibintangi oleh Dwayne Johnson, Chris Evans, Lucy Liu, Kiernan Shipka, Nick Kroll, Christopher Hivju, Bonnie Hunt, Wesley Kimmel, dan J.K. Simmons. Sebuah film tentang petualangan untuk mencari Sinterklas yang diculik. Film ini menceritakan tentang hal-hal yang berbau mistis, hingga seorang hacker terjebak dalam situasi di mana ia dipaksa untuk masuk ke dalam dunia mitologi guna menyelesaikan masalah yang dapat menghancurkan hari Natal. Bagaimana keseruan ceritanya? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Namun sebelumnya, jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Film dibuka pada tahun 1994, tepatnya di hari menjelang Natal, di rumah Paman Rick. Di sana terlihat banyak sekali anak-anak yang sedang merayakan Natal. Mereka percaya bahwa hadiah di hari Natal adalah pemberian dari Sinterklas. Namun, ada satu anak yang tidak percaya akan hal itu. Anak itu bernama Jack O'Malley. Untuk membuktikannya, Jack kemudian mengajak teman-temannya untuk pergi ke sebuah gudang dan menunjukkan tumpukan hadiah yang memang sudah disiapkan oleh Paman Rick, alias bukan dari Sinterklas. Karena Jack sudah membuat anak-anak kecewa, Paman Rick pun memarahi Jack. Disinilah terjadi adu argumentasi, di mana Paman Rick ngotot bahwa Sinterklas itu ada. Karena kelakuan Jack itulah, Paman Rick memasukkan Jack ke daftar anak nakal tingkat keempat. Lalu cerita berpindah ke 30 tahun kemudian, tepatnya di masa sekarang, di mana Jack telah tumbuh dewasa dan menjadi seorang pelacak atau hacker solo paling top di dunia. Di hari itu juga, Jack mendapat pekerjaan dari pelanggannya yang meminta Jack untuk meretas sistem radar di wilayah Kutub Utara. Jack lalu memulai aksinya dengan mengambil identitas salah satu pekerja geologi yang pada saat itu sedang santai bersama ibu-ibu. Untuk mengalihkan perhatian mereka, Jack sengaja membuat korsleting listrik menggunakan air kopi. Setelah ibu-ibu ricuh akibat kebakaran, disitulah Jack langsung mengambil kartu identitas pekerja geologi. Jack kemudian masuk ke dalam kantor geologi dan menyelipkan alat peretasan ke salah satu kabel akses komputer, sehingga nantinya Jack bisa meretas semua sistem komputer di kantor ini melalui rumahnya. Di sisi lain, tepatnya di Mall Berkah Santosa, kita diperlihatkan Sinterklas alias Nick yang sedang menjalankan tugas tahunannya, yaitu menghibur anak-anak. Namun, Sinterklas satu ini beda dengan cosplayer lainnya, karena Nick dijaga ketat oleh seorang pria botak berbadan besar bernama Callum Drift. Di saat itu juga, ada salah satu TikToker menyerobot antrian hanya untuk selfie bersama Nick. Tentu saja, Callum melarang tindakan TikToker ini. Apalagi follower TikToker tersebut hanya 200 pengikut. Singkat cerita, setelah menyelesaikan tugasnya, Callum kemudian mengawal Nick keluar dari mall. Dan benar saja, Nick bukanlah cosplayer biasa, karena ia dijemput menggunakan mobil-mobil mewah dan dijaga ketat oleh beberapa agen rahasia. Mereka kemudian pergi ke pangkalan udara milik militer. Sesampainya di sana, Nick disambut oleh seorang jenderal yang membuktikan bahwa Nick ini benar-benar bukan orang sembarangan. Ketika ia masuk ke dalam ruang pesawat, terungkaplah bahwa Nick ini ternyata benar-benar Sinterklas sungguhan, di mana di situ terdapat kereta Santa yang ditarik oleh rusa terbang. Nick dan Callum kemudian naik kereta Santa tersebut untuk kembali ke tempat asal mereka di Kutub Utara. Keduanya lalu dikawal oleh 2 jet saat lepas landas. Ketika mereka sudah berada di atas awan, Nick menyebut Kavalame, dan seketika itu juga kereta Santa melaju dengan kecepatan cahaya. Mereka lalu tiba di wilayah Kutub Utara, namun gelombang kejut yang dihasilkan oleh kecepatan rusa terbang terdeteksi oleh radar. Alhasil, Jack yang pada saat itu sedang mengawasi melalui komputernya, mendeteksi gelombang tersebut dan segera menghubungi pelanggannya bahwa dirinya menemukan sinyal misterius. Sementara itu, di Kutub Utara, Nick dan Callum tiba di markas mereka yang tersembunyi di balik kubah sihir yang berfungsi agar manusia ataupun teknologi tidak bisa mendeteksi keberadaan mereka. Sesampainya di rumah besar Nick, mereka disambut oleh para petugas elf yang mengatur persediaan logistik atau hadiah untuk anak-anak, termasuk petugas Garcia yang merupakan beruang Kutub Utara. Terungkaplah bahwa Callum ini adalah kepala elf. Nick kemudian pergi ke gym untuk melatih otot-ototnya agar saat bertugas membagikan hadiah, asam uratnya tidak kambuh. Di situ, Callum menyapa istri Nick bernama Nyonya Claus.
Setelah Nyonya Claus pergi, Callum memberitahu Nick bahwa ia berencana untuk pensiun dari pekerjaannya. Hal ini karena Callum sudah sangat kecewa terhadap hari Natal akhir-akhir ini yang selalu diisi oleh orang-orang dewasa tidak baik dan setiap tahunnya orang-orang nakal selalu bertambah. Nick lalu menasihati Callum bahwa mereka bekerja untuk anak-anak dan setiap orang dewasa masih memiliki sifat kekanak-kanakan yang tidak akan pernah hilang sampai tua nanti. Maka dari itu, tidak ada bedanya anak-anak dan orang dewasa. Bersamaan dengan itu, sekelompok orang misterius yang merupakan pelanggan Jack tiba di Kutub Utara dan menemukan dinding pelindung sihir markas besar Nick. Setelah dikirim titik koordinat oleh Jack, mereka lalu membobol dinding sihir itu menggunakan senjata elektromagnetik dan ternyata berhasil menembus dinding tersebut. Setelah berbicara dengan Nick, Callum lalu pergi ke taman untuk menikmati indahnya malam. Namun di tengah itu, Callum menyadari bahwa lampu di menara Nick berkedip-kedip. Menyadari ada yang aneh, Callum pun memerintahkan anak buahnya untuk pergi mengecek keadaan Nick. Namun, setelah ditelusuri, mereka sama sekali tidak menemukan Nick. Ketika Callum tiba di kamar Nick, ia melihat bahwa Nick baru saja diculik oleh sekelompok orang misterius. Tanpa pikir panjang, Callum pun langsung mengejar kelompok tersebut yang menggunakan mobil salju. Dalam pengejarannya, Callum kesulitan karena mobil itu menabrak sebuah bukit. Callum lalu menggunakan perangkat canggih di tangannya untuk mengubah mainan motor salju menjadi motor sungguhan. Ia kemudian terus mengejar para penculik dan sengaja membuat longsoran salju untuk menghentikan mobil mereka. Setelah berhasil menghentikan mobil tersebut, Callum mendapati bahwa ternyata di dalamnya tidak ada siapa-siapa. Terungkaplah bahwa Callum tertipu, karena para penculik sebenarnya kabur menggunakan drone. Setelah kepergian Nick, Zoe Hurl, yang merupakan Direktur MORA, Badan Perlindungan Makhluk Mitologi, menghubungi Kutub Utara. Zoe memberitahu Callum bahwa pihaknya belum bisa menemukan pelaku penculikan. Namun, tim Zoe berhasil mengidentifikasi seorang hacker yang membantu melancarkan aksi para pelaku, dan dia adalah The Wolf alias Jack O'Malley. Karena besok malam adalah hari Natal, Callum memerintahkan Zoe untuk mencari Jack secepat mungkin. Jika Nick tidak ditemukan sampai hari Natal lewat, dunia perayaan akan berada dalam bahaya besar. Keesokan paginya, Jack yang mabuk semalaman dihubungi oleh mantan istrinya, Olivia. Olivia meminta Jack untuk menjemput putra mereka, Dylan, yang mendapat masalah di sekolah. Singkat cerita, Jack kemudian menjemput Dylan. Saat dalam perjalanan menuju rumah Olivia, Dylan menceritakan kenakalannya yang mencoba meretas sistem daftar hadir sekolah. Namun, ia ketahuan setelah seorang temannya melaporkan kelakuannya. Selain itu, Dylan menginformasikan bahwa dirinya akan mengadakan konser malam itu, dan ia berharap Jack dapat datang ke konser tersebut. Setelah mengantar Dylan ke rumah ibunya, Jack kembali ke apartemennya. Namun, sesampainya di sana, ia tiba-tiba dikepung oleh tentara MORA. Karena merasa terancam, Jack melawan para tentara tersebut menggunakan senjata listrik mereka yang dapat membuat korbannya pingsan dan membeku. Jack, yang merupakan hacker profesional dan ahli strategi, berhasil mengalahkan tentara tersebut. Ia lalu kabur melalui jendela. Namun, saat masuk ke dalam gudang, Jack tiba-tiba disetrum oleh Zoe yang sudah menunggunya. Jack tersadar dan mendapati dirinya diikat. Zoe mulai menginterogasi Jack mengenai peretasan radar di Kutub Utara. Jack pun mengungkapkan bahwa dirinya hanya menjalankan tugas dari pelanggannya yang memintanya melacak sinyal aneh di wilayah tersebut. Selain itu, Jack tidak tahu siapa pelanggannya karena identitas pelanggan adalah bagian dari prosedur rahasia. Karena Jack tidak mau memberikan detail lebih lanjut, Zoe membawanya ke markas MORA. Sesampainya di sana, Zoe menjelaskan kepada Jack bahwa MORA adalah organisasi pengawasan dan pemulihan makhluk mitologi. Mendengar kata mitologi, Jack kebingungan karena ia menganggap mitologi hanyalah dongeng. Namun, ketika Jack masuk lebih dalam ke markas, ia langsung dikejutkan dengan sosok kuda api beserta penunggangnya yang tampak mengerikan. Zoe kemudian menginterogasi ulang Jack tentang peretasannya. Zoe juga menyebut bahwa Jack terlibat dalam penculikan Nick. Untuk memaksa Jack berbicara, Callum datang dan menyuruh Garcia, beruang Kutub Utara, untuk menakut-nakuti Jack. Diungkapkan fakta bahwa Jack adalah anak nakal yang pernah masuk dalam daftar keempat, daftar anak nakal yang dibuat oleh Sinterklas. Jack,
yang merupakan hacker lepas, akhirnya mengatakan bahwa dirinya bisa mencari pelaku penculikan, asalkan Callum mau membayar 2 kali lipat dari pelanggan sebelumnya. Setelah sepakat, Jack memberitahu mereka bahwa pelanggannya berada di Aruba. Tanpa pikir panjang, Callum membawa Jack ke Aruba. Di sisi lain, Nick tersadar dan mendapati dirinya berada di sel khusus. Ia lalu dihadapkan dengan dalang penculikan, yaitu seorang penyihir wanita jahat. Si penyihir menunjukkan daftar catatan anak-anak nakal yang dibuat oleh saudara Nick, yaitu Krampus. Catatan ini berisi daftar nama anak-anak nakal yang seharusnya dihukum. Tujuan si penyihir adalah ingin menghukum anak-anak nakal tersebut, sehingga di bumi hanya tinggal anak-anak yang baik. Si penyihir lalu mengaktifkan sel khusus untuk menyedot semua energi kekuatan Nick. Energi itu disalurkan ke sebuah mesin yang dirancang untuk mengkloning atau menduplikat penjara ajaib. Bola salju ajaib milik Krampus yang disebut gelas kafik ini akan digunakan oleh Grimelda untuk memenjarakan anak-anak nakal yang ada di dalam daftar catatan anak nakal Sinterklas. Kita kemudian beralih ke Callum dan John. Bukannya pergi ke Aruba, Callum malah membawa John ke toko mainan dan mengambil beberapa mainan seperti mobil mainan, tinju robot, dan lainnya. Setelah itu, Callum mengajak John ke gudang mainan, di mana pintu gudang itu ternyata sebuah portal ke toko mainan di Aruba. Setibanya di Aruba, Callum menggunakan alat ajaib di tangannya bernama Frame Est, untuk mengubah mobil sport mainan menjadi nyata. Keduanya lalu melakukan perjalanan menggunakan mobil tersebut menuju lokasi pelanggan John. Singkat cerita, keduanya tiba di sebuah pai di mana John bertemu dengan sekelompok mafia yang dikawal oleh Dead MC, pengawal bos mafia bantal guling bernama Ted. Callum berniat mendekati Ted, tetapi langsung dihadang oleh para pengawal. Untungnya, Callum ternyata sangat pandai bertarung, ditambah ia memiliki sepatu bot ajaib yang bisa mengecilkan tubuhnya. Setelah menghajar para pengawal, Callum memaksa Ted untuk memberitahukan lokasi Nicholas. Namun, Ted tidak tahu apa-apa karena ternyata Ted hanyalah perantara pelanggan yang meminta mencarikan seorang hacker bernama The Wall. Ted memperingatkan Callum bahwa pelanggan utama ini sangat berbahaya dan memiliki kekuatan magis. Bahkan, namanya saja tidak boleh disebut karena akan langsung mendengar. Callum lalu meminta Ted untuk menuliskan nama pelanggan itu di pasir. Tetapi John dengan cerobohnya malah menyebut nama si penyihir, Grimelda. Akibatnya, Grimelda mendengar dan langsung menggunakan kekuatannya untuk merasuki tubuh Ted. Grimelda lalu mengancam akan menghukum semua orang yang ada dalam daftar nakal Sinterklas, yang artinya hampir semua orang di bumi. Setelah keluar dari tubuh Ted, tiba-tiba muncul mobil es krim dari dalam laut. Dari mobil itu keluarlah 3 monster salju yang berniat membunuh Ted karena telah membocorkan nama Grimelda. Callum dan John mencoba melawan mereka, tetapi monster salju tersebut sangat sulit dikalahkan. Salah satu monster berhasil membuat Ted membeku. Dalam pertarungan itu, Callum tidak sengaja menjatuhkan hidung wortel salah satu monster, yang langsung membuat monster itu hancur. Sementara itu, John menghancurkan monster kedua dengan meledakkan tabung gas. John kemudian dikejar oleh monster ketiga, tetapi Callum berhasil mencabut hidung wortel monster itu sebelum monster tersebut membunuh John. Setelah kejadian itu, Callum dan John kebingungan karena tidak bisa mendapatkan informasi lebih lanjut dari Ted yang sudah membeku. Callum lalu menyarankan agar mereka menemui saudara laki-laki Nicholas yang kini bekerja dengan Grimelda, yaitu Kringle. Tanpa berpikir panjang, Callum mengajak John pergi ke pintu portal yang terhubung ke tempat tinggal Kringle. Di sisi lain, Grimelda mencoba menguji gelas kafik kepada seorang pria pertama dalam daftar nakal dengan mengirimkan hadiah berupa bola salju ajaib. Saat si pria memegang bola itu, ia langsung menghilang dan masuk ke dalam bola tersebut. Namun, karena bola itu tidak kembali ke tangan Grimelda, ia pun mengubah komposisinya agar bola bisa kembali. John dan Callum akhirnya tiba di wilayah Alpen melalui portal toko mainan. Sebelum melanjutkan perjalanan, John mendapat telepon dari Olivia yang mengkritiknya karena tidak pergi ke konser Dylan. Setelah teleponnya mati, mereka melanjutkan perjalanan dengan mobil baru. Dalam perjalanan, John membahas tentang putranya, Dylan, dan mengakui bahwa ia tidak selalu menjadi ayah yang baik. Singkat cerita, keduanya tiba di sebuah makam yang terdapat portal menuju tempat tinggal Kringle. Keduanya masuk ke portal itu dan mendapati pintu masuk markas Kringle dijaga oleh Hellhound. Untuk mengusir Hellhound,
Callum menggunakan mainan ayam-ayam untuk mengalihkan perhatian. Setelah Hellhound pergi, John dengan cerobohnya mengambil koin emas persembahan untuk Kringle, yang membuat keberadaan mereka diketahui dan langsung dibawa ke markas Kringle. Di markas Kringle, Callum menjelaskan situasinya dan mengatakan bahwa Nicholas diculik oleh Grimelda. Sayangnya, Kringle tidak peduli dan berencana menahan Callum sebagai tahanan. John lalu menantang Kringle untuk bermain panco tampar melawan Callum. Jika Callum menang, mereka diizinkan pergi. Kringle setuju dan pertandingan dimulai. Awalnya, Callum kesulitan melawan Kringle yang kuat. Namun, John diam-diam mengambil Fremis Knot dan menggunakannya pada lengan Callum sehingga Callum dapat menampar Kringle dengan sangat keras. Mereka pun berhasil melarikan diri melalui portal dengan membawa mainan ayam. Setelah keluar dari dunia Kringle, John tidak sengaja menyebutkan rencana Grimelda, yang kembali didengar olehnya. John dan Callum melanjutkan perjalanan, tetapi berhenti ketika menemukan sebuah hadiah yang ditujukan untuk John. Ketika dibuka, ternyata isinya adalah bola salju ajaib. Pada saat yang sama, John mendapat panggilan video dari Dylan yang marah karena menerima kado aneh. John bingung karena ia tidak mengirim apapun. Ketika Dylan menunjukkan kadonya, ternyata itu dari Grimelda yang langsung menyedot Dylan ke dalam bola ajaib. Melihat anaknya hilang, John nekat memegang bola itu agar bisa menyusul Dylan. John berpindah ke tempat Grimelda bersama Dylan yang sedang memproduksi masal bola ajaib untuk mengurung orang-orang nakal. Sementara itu, Callum menghubungi Zoe dan menemukan fakta bahwa mesin pencetak gelas Kavik hanya ada di markas lama Nicholas. Mereka menyadari bahwa Grimelda tidak pernah pergi jauh saat menculik Nicholas. Dengan bantuan Zoe, Callum dan timnya bergegas ke markas Kutub Utara. Di sana, mereka menemukan bahwa para petugas telah digantikan oleh anak buah Grimelda yang bisa berubah wujud, termasuk Nyonya Claus. John meminta maaf kepada Dylan karena menjadi ayah yang buruk. Permintaan maafnya membuat bola ajaib yang mengurung mereka retak dan hancur. John dan Dylan pun kembali ke dunia nyata. Mereka memberitahu Callum bahwa Grimelda membawa semua bola ajaib ke kereta Santa untuk disebarkan ke seluruh dunia. Namun, tanpa Nicholas, kereta itu tidak bisa terbang. Mereka sadar bahwa Grimelda membawa tubuh Nicholas ke kereta tersebut. Callum dan John berhasil menyusup ke kereta Santa dan mencoba melawan Grimelda. Namun, Grimelda terlalu kuat. Dalam pertarungan, John melepaskan rantai rusa kutub, membuat kereta berhenti terbang, dan menjatuhkan Grimelda dari ketinggian. Ketika Grimelda memuncul kembali dalam bentuk raksasa, Kringle tiba dengan kereta luncurnya untuk melawan Grimelda. Setelah pertarungan sengit, Grimelda jatuh ke tumpukan bola ajaib dan terperangkap di salah satu bola tersebut. Setelah Grimelda dikalahkan, Nicholas berterima kasih kepada Kringle atas bantuannya. Semua petugas segera mempersiapkan Natal. Nicholas mengajak John dan Dylan bergabung untuk menyaksikan Sinterklaas memberikan hadiah ke setiap rumah. Di akhir cerita, John dan Dylan menjalin hubungan yang lebih akrab. Film ditutup dengan Sinterklaas yang membawa semua orang pulang ke rumah. Kalau Anda suka, jangan lupa dukung kami dengan like, comment, and subscribe.